Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Erlangga Raya Pradipta dari kelas R6C dengan NPM 2023 43500 Di sini, saya akan mempresentasikan project data mining saya yang berjudul Prediksi Pembatalan Reservasi Hotel dengan metode Multilayer Perceptron Classifier. Jadi di project kali ini, saya mengambil dataset dari Kaggle dengan nama dataset itu Hotel Booking Demand. Nah, di dataset ini itu usability-nya sudah 100% semua, yang artinya dataset ini sudah kredibel dan reliable. Tanpa berlama lagi, di sini saya langsung masuk ke Jupyter Notebook-nya untuk langsung loading. Nah, jadi yang pertama kali kita lakukan itu kita bisa import library yang kita butuhkan dulu ya, teman-teman. Jadi pertama kita perlu import pandas, numpy, dan matplotlib yang utamanya. Di sini juga saya bakal import seaborn untuk visualisasinya. Nah, kemudian kalau udah import, kita bakal nge-load dataset kita dengan pd c_csv. Kemudian di sini kita masukin dataset kita dengan format csv. Nah, kemudian di sini saya juga bakal nampilin agar semua kolom itu terlihat ya, jadi nggak terbatas. Display source. Sini kita langsung nampilin datasetnya. Nah, jadi bisa lihat di sini kita sudah nge-load datasetnya dan kita bakal target kita apa aja. Nah, bisa lihat buat targetnya itu ada value-nya itu 0 dan 1. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, 0 itu ketika orang itu bookingnya nggak di-cancel. Tapi kalau misalnya 1 itu bookingnya di-cancel. Nah, jadi di sini saya mau ngecek dataset kita. Nah, bisa lihat dataset ini terdiri dari 119.390 baris dengan 32 kolom. Dan jika diteliti lebih lanjut lagi, di sini ada kolom yang memiliki missing value. Contohnya itu ada company, terus ada kolom children, kemudian ada kolom country, dan ada kolom agent. Itu missing value-nya. Nah, kemudian di sini saya akan mencari tahu berapa jumlah missing value-nya dengan cara kita pakai diff is_null.sum. Nah, bisa lihat di sini kolom country itu memiliki 488 missing values, kemudian kolom agent punya 16.340 missing values, kemudian kolom company dia ada 112.593 baris missing values. Nah, di sini saya akan langsung handle missing values-nya. Jadi yang pertama, kalau kolomnya itu jumlah missing values-nya itu lebih 0,5% dari total data, saya akan drop kolom tersebut. Nah, sebaliknya jika kolomnya itu total missing values-nya ya kurang dari 0,5%, saya akan imputasi dengan dengan modusnya. Oke, jadi di sini kita cek dulu ya untuk pesanan missing values-nya. Jadi yang itu Nah, jadi bisa lihat di sini kolom yang missing values-nya itu di atas 0,5% itu ada agent dan company. Jadi di sini saya akan langsung drop kolom tersebut, dan juga saya bakal drop kolom reservation status karena setelah saya cek lebih teliti lagi di kolom reservation status itu dia bisa lihat dia ada value cancel. Nah, value cancel ini bisa dijadikan acuan model untuk memprediksi apakah sebuah baris data baru itu bakal di cancel atau enggak. Nah, jadi hal ini bakal menyebabkan data leakage. Oleh karena itu saya juga akan drop kolom reservation status ini ya. Nah, jadi kita cek dulu country. Nah, di sini bisa lihat country ini punya 177 unique values. Yang artinya nanti model kita ini bakal sangat kompleks dan bakal ibaratnya sering bingung lah. Oleh karena itu saya juga akan menghapus kolom country ini agar lebih aman. Nah, bisa lihat sekarang dataset ini sudah nggak ada missing value.
Jadi selanjutnya kita masuk ke handling handling duplicated values. Nah, jadi buat ngecek duplicated values itu kita coba pakai metode manual def duplicated duplicated. Nah, bisa lihat di sini ternyata ada 34.082 baris data yang terduplikasi. Nah, oleh karena itu saya akan ngecek lebih lanjut nih, apakah itu data-data itu perlu saya buang atau enggak. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman, dari per 2 baris data ya kita cek. Bukan per 2 baris juga sih, kita bisa cek per berapa baris, tapi intinya yang sama aja kita cek. Nah, di sini bisa lihat di indeks ke 40.440 dengan 40.542 ini values-nya itu sama semua. Karena sama semua, di sini kita bisa simpulin ya teman-teman kalau ini tuh benar-benar duplicated values. Jadi bisa kita drop aja datanya. Jadi langsung kita df drop. Sekarang kita cek shape datasetnya itu jadi berapa. Shape dataset nah, bisa lihat setelah saya handle duplicated values-nya, datasetnya itu jadi terdiri dari 85.308 kolom dan 85.308 baris dan 27 kolom. Nah, selanjutnya di sini saya bakal ngecek outliers-nya ya teman-teman. Nah, buat ngecek outlier saya pakai metode IQR dan visualisasi dengan boxplot. Jadi yang pertama di sini saya pakai IQR-nya dulu. Jadi bisa lihat teman-teman, setelah saya cek pakai IQR, ternyata di sini kolom lead time, adults, children, babies, previous cancellation, previous bookings not cancelled, booking change, days in waiting list, dan ADR itu punya outliers ya teman-teman. Tapi untuk mastiin apakah outliers ini perlu kita drop apa enggak, saya bakal buat visualisasinya dulu pakai boxplot. Nah, bisa lihat di sini titik-titik ini ya, itu kan lebih whiskernya ya, whisker dari boxplotnya. Jadi kita bisa anggap ini tuh outlier. Nah, tapi kita cek dulu nih, ini natural outliers apa bukan. Adults itu kan jumlah adults bisa dari 1 atau lebih. Jadi bisa kita include bukan outliers atau jobs. Jadi itu natural outliers. Still possible sih kalau 70 bookings nggak di-cancel possible. Kemudian ADR, setelah kita cek dulu ADR ini kolom apa. Average daily rate. Jadi kita bisa anggap ya, kalau ADR ini dia bukan outliers yang karena salah input atau apa. Jadi ini tuh emang pure natural outliers. Yang artinya ini tuh bisa emang value dari ini tuh benar-benar ada di dunia nyata. Jadi sebagai kesimpulannya kita nggak perlu hapus outliersnya. Jadi bakal saya keep aja di dataset ini. Kemudian setelah saya handle data cleaningnya ya, saya langsung masuk ke modeling sekaligus pre-processing. Jadi kita buat jadi di bagian pre-processing dan modeling ini saya pakai bakal nerapin 2 metode ya. Yang pertama saya bakal encode datasetnya pakai one hot encoder. Kemudian saya bakal scaling datasetnya biar fitur-fitur continuousnya itu rentang nilainya itu sama semua. Pakai standard scaler. Jadi yang pertama kali saya lakukan itu pertama saya split datasetnya jadi data split fiturnya antara fitur target dengan fitur independent. Jadi setelah kita split ya antara fitur independent dengan fitur targetnya, itu bakal lakuin nge-split jadi train set dan test set dengan
train test split. Jadi di sini buat pembagiannya itu saya pakai 20% data test set, dan 80% training set. Nah, jadi di sini saya splitnya itu 0,2 atau 20% itu buat test set dan 80% buat training set. Jadi bisa lihat di sini buat training setnya itu kita punya 68.246 baris, dan buat test setnya itu kita punya 17.062 baris dengan 20 kolom pada X train. Kemudian kita langsung masuk ke encoding ya. Encoding dataset. Jadi buat encoding itu kita kan pakai one encoder. Bisa lihat saya sudah encode dataset ini. Jadi kolom yang saya encode itu kolom yang berbentuk kolom kategori yang masih berbentuk string dan belum berbentuk numerik. Jadi contohnya itu seperti hotel, terus arrival date month, meal, market segment, distribution channel, reserve room type, dan sebagainya. Ya, jadi di sini saya pakai one-hot encoder. Terus ini kita buat data trainnya itu kita pakai feed transform, dan buat tesnya itu kita pakai transform doang. Jadi kita split dulu nih datasetnya antara train dan test. Nah, jadi si encoder ini dia dilatihnya dari data train, kemudian kita tuh yang data testnya kita tinggal transform dari yang udah di feed tadi. Nah, seperti ini contohnya yang sudah ditransform. Nah, kemudian setelah kita encode, saya bakal nge-scale datasetnya pakai standard scaler. Bisa lihat di sini saya sudah nge-scale dataset data yang tipe datanya itu continuous ya. Contohnya ada lead time, terus ada di sini ada arrival date of month, terus ada adults, kemudian children. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke modelingnya. Pertama kita perlu import jadi ini modelnya ya yang saya pakai. Nah, bisa lihat teman-teman, di sini saya sudah nge-train modelnya dengan parameternya seperti ini. Dengan fungsi aktivasinya saya pakai value, solvernya saya pakai Adam. Nah, di sini kita cek akurasinya ya teman. Di sini buat akurasi saya dapat 0,78 yang artinya 78% ya. Yang artinya setiap 78 tebakan dari 100 itu prediksinya benar. Nah, selanjutnya saya bakal membuat evaluasinya ya, buat evaluasi modelnya. Nah, jadi buat evaluasinya sendiri di sini saya pakai skor akurasi ya, kemudian terus juga pakai classification report, kemudian confusion matrix, dan ini buat display confusion matrixnya ya, visualisasi. Nah, oke, jadi kita kan udah buat ini modelnya nih di sini. Terus juga kita cek akurasinya dia 0,78,31 yang artinya sekitar 78 tebakan itu benar per 100 tebakan. Nah, tapi ketika kita cek di classification reportnya, di sini bisa lihat ada kejomplangan di nilai recall ketika model ini memprediksi kelas 0 dan model memprediksi kelas 1. Bisa dilihat di sini satu kelas 0, model itu recall-nya 0,95, tapi di kelas 1 0,34. Nah, ini tuh ngindikasiin bahwa
masih cukup banyak nih kasus pembatalan reservasi yang belum berhasil terdeteksi oleh model ini. Nah, ya artinya, hal ini juga bisa dibuktikan nih di confusion matrix ini. Nah, bisa lihat di sini ada 117.733 reservasi yang benar-benar nggak dibatalin nih, dan 1.629 reservasi yang emang bener-bener dibatalin. Nah, bisa lihat di sini yang false positifnya itu di 3.121. Ini kan jomplang banget ya teman-teman. Nah, terus ini pelengkapnya aja, grafik pelengkap. Nah, jadi berdasarkan model yang kita bangun ini, kesimpulannya kita bisa melakukan hyperparameter tuning ataupun kita bisa melakukan ini oversampling atau undersampling, karena ini tuh mungkin saja ya terjadi akibat targetnya ini sangat jomplang. Jadi misalnya di sini kelas yang the F kita cek di sini yang 0 itu ada 61.595 baris, dan yang nilainya kelas satunya itu ada 23.713 baris. Ini tuh sangat jomplang ya, makanya kita mungkin sebagai bahan pertimbangan nantinya ini bisa diterapin metode smooth ataupun kayak undersampling segala macam. Jadi mungkin itu saja video presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.